Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Zara Azhar dengan NIM K 7119109 dari kelas 3B PGSD Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai getaran dan bunyi. Pertama, yaitu ada pengertian dari getaran. Getaran itu sendiri merupakan suatu gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Gerakan bolak-balik secara teratur disebut juga sebagai gerakan periodik. Titik keseimbangan adalah titik di mana suatu benda akan berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misal nih, ada bandul yang tergantung. Bandul tersebut kemudian disimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan seperti pada gambar yang tertera di bawah. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik setimbang B. Bandul bergerak teratur hingga melemah dan berhenti. Gerakan bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik seimbangnya itulah yang disebut dengan getaran. Misalkan, pada mula-mula bandul berada pada posisi setimbang di titik B. Bandul kemudian disimbangkan ke titik A lalu dilepaskan. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, B, A, maka gerakan bandul disebut satu getaran. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, maka gerakan bandul disebut setengah getaran. Nah, di sini kita akan bahas besaran-besaran yang terkait dari suatu getaran. Di antaranya itu adalah frekuensi, periode, dan simpangan. Nah, frekuensi itu merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Rumusnya itu frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu. Kemudian ada yang namanya periode, merupakan waktu yang ditempuh untuk melakukan satu kali getaran. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran, atau bisa juga menggunakan rumus 1 per frekuensi atau F. Sering kita dengar tapi mungkin kita nggak tahu ya artinya itu apa. Amplitudo. Nah, amplitudo itu sendiri merupakan sebuah pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga bisa disimbolkan dalam sistem internasional dengan simbol A besar dan satuan meter atau M. Sebenarnya ada banyak banget jenis-jenis amplitudo, tapi di sini aku cuma mau bahas 3 jenis yang utama. Nah, di antaranya itu mempunyai pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi gelombang. Kemudian yang kedua, mempunyai jarak terjauh dari titik keseimbangan dan gelombang sinusoid. Lalu yang ketiga, mempunyai simpangan yang paling besar dan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang dan getaran. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih, apa sih itu yang namanya bunyi? Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Bunyi adalah bahan terpenting dalam musik. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang digetarkan oleh tenaga atau energi. Sekarang kita mau bahas nih, apa aja sih sifat-sifat dari bunyi? Yang pertama itu ada gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya itu kayak dua astronot berada jauh dari bumi dan keadaan dalam pesawat dibuat hampa udara. Kenapa? Karena astronot tersebut tidak dapat bercakap-cakap langsung tetapi menggunakan alat komunikasi seperti telepon. Lalu, gelombang bunyi mengalami pemantulan. Contohnya, kalau misal kita masuk gua nih, kita teriak halo, nanti pasti ada nada gaungnya. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung, biasanya di bioskop, studio radio, atau televisi, itu menggunakan zat peredam suara atau yang biasa terbuat dari kain wol, kapas, gelas, karet, dan segala macam. Selanjutnya, gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Contohnya, pada malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Oh iya ya, kenapa tuh? Karena pada siang hari, udara lapisan atas lebih dingin daripada di lapisan bagian bawahnya.
Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Misalnya, saat kita dapat mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Nah, kenapa sih itu? Karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Gitu. Lalu yang terakhir, gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Misalnya nih, waktu kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pengantar bunyi. Udara adalah pengantar bunyi yang paling banyak kita gunakan. Namun sebenarnya, udara pengantar bunyi itu lamban. Bukan berarti nggak baik loh ya. Tapi, kecepatan merambat bagi udara sebagai pengantar bunyi itu hanyalah 345 meter per detik. Kalah loh kalau dibanding dengan kecepatan rambat bunyi pada zat pengantar lain. Angka-angka tersebut memang dapat berubah oleh perubahan suhu, tapi perubahan itu kecil sekali sehingga praktis kurang begitu berarti. Lalu yang selanjutnya ada frekuensi bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh cepat lambatnya getaran dari sumber bunyi, biasanya dari banyaknya getaran per detik. Semakin banyak getaran per detiknya, semakin tinggi bunyinya. Selanjutnya, aku mau menjelaskan tentang kekuatan bunyi. Bunyi yang kuat berbeda dengan bunyi yang tinggi. Kekuatan bunyi itu ditentukan oleh yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Semakin lebar getarannya, semakin kuat pula bunyinya. Terus yang kedua itu ada jarak. Dimaksudkan bahwa kekuatan bunyi juga ditentukan oleh jarak antara sumber bunyi dengan alat pendengar atau penerima. Makin dekat akan semakin keras bunyinya. Lalu yang ketiga ada resonansi. Berarti ikut bergetar sejalan getaran bunyinya. Biasanya dilakukan oleh benda atau bagian terdekatnya. Dan semakin banyak kejadian ini akan menambah kekuatan getar sumber bunyinya. Selanjutnya, aku mau jelasin tentang rumus dari bunyi. Contohnya itu cepat, rambat, atau laju gelombang. Nah, rumusnya itu V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda per F. Nah, V itu sendiri keterangan dari cepat rambat gelombang. Lalu ada lambda atau yang disebut dengan panjang gelombang. Terus F yaitu frekuensi dan T itu periode. Selanjutnya aku mau jelasin tentang pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada aplikasi ultrasonik. Nah, aplikasi ultrasonik itu nanti dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Contohnya kayak kacamata tunanetra, terus alat kedokteran, misalnya nih kayak ibu hamil mau USG tuh. Nah, terus cepat rambat gelombang bunyi juga dimanfaatkan oleh para penilaian untuk mengetahui siang dan malam. Selanjutnya ada pemanfaatan resonansi pada alat musik. Contohnya itu kayak gendang, seruling, beduk, dan segala macam. Kemudian itu bisa untuk melakukan survei geofisika. Contohnya tuh kayak mendeteksi, menentukan lokasi, dan mengklasifikasikan gangguan yang ada di bumi. Nah, terus yang keenam itu menentukan kedalaman laut. Biasanya pada dinding kapal bagian bawah dipasang sebuah sumber getaran atau yang disebut dengan osilator. Terus yang terakhir, itu prinsip pemantulan ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur ketebalan plat logam, pipa, dan pembungkus karet segala macam. Demikian materi yang telah saya presentasikan. Jika ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak.